きなものは強いやつ。弱。さくらはるかだ。ヘドが出る。Halo Bolo, kali ini Dan Anime akan kembali melanjutkan cerita Spoiler Anime Windbreaker episode 53. Bila yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk tinggalin jejaknya. Oke? Gak usah banyak ini tuh, langsung saja mulai ceritanya. Diawali dengan Tetsuba yang masih berhadapan dengan Genji. Setelah Genji mengatakan ke Tetsuba bahwa seharusnya Tetsuba harus bergabung dengan Genji, Tetsuba pun lalu tertawa dan mengatakan, "Astaga, hentikan. Kau ini serius banget ya? Tidak mungkin aku akan bergabung dengan orang yang mengolok-olok hal yang kucintai." Mendengar itu, Genji pun lalu bertanya lagi ke Tetsuba, "Tetsuba, apa kau tahu aku ikut serta dalam pertarungan ini?" Tetsuba pun menjawab, "Bagaimana mungkin aku tahu? Dan jujur saja, aku tidak mau tahu." Genji pun masih mengatakan lagi, "Itu karenamu Tetsuba. Aku tidak tertarik pada Furin saat ini. Bukan di tempat di mana semua pemuda gila yang dulu bersamaku menghilang. Tapi kaulah satu-satunya penyesalanku. Kau sudah menempatkan dirimu di bawah orang bodoh yang menjadikan Furin sekolahan yang lemah dan menyedihkan. Kau itu layak mendapat tempat yang baik. Ini bukan tempat yang cocok untukmu Tetsuba." Lalu Genji pun dengan manjanya masih mengatakan lagi ke Tetsuba, "Aku hanya ingin menyelamatkanmu. Itu sebabnya bisa bertemu denganmu di sini. Pastilah karena takdir. Itulah dugaanku. Ambil tanganku Tetsuba Kino." Mendengar itu, Tetsuba pun jadi kesal dong dan mengatakan, "Tunggu, kasih waktu sebentar. Apa kau tadi menyebut Umemiya orang bodoh?" Genji pun masih menjawab dengan tertawa, "Ya, dia memang bodoh. Aku tidak mengerti siapa yang memiliki selera buruk untuk secara sukarela memilih penampilan badut. Terlebih lagi, dia tidak tahu malu untuk menunjukkan dirinya di depan orang-orang tersenyum dan tertawa seolah-olah tak ada apa-apa. Dia sangat bodoh. Aku mempertanyakan apa dia punya sedikit rasa kemanusiaan normal dalam dirinya. Dan orang seperti dia berkeliling sambil membual tentang melindungi kota atau semacamnya. Itu hanya akan memperburuk keadaan bagi mereka yang jadi pel." Genji belum selesai mengucap, Tetsuba pun lalu terbang dan menyerang Genji dengan kakinya. Dengan perkataan Tetsuba, "Tutup mulutmu dasar narsis sialan." Namun Genji pun masih bisa menghindar serangan Tetsuba. Dengan marahnya Tetsuba sambil mengatakan, Ume adalah." Dan ini kembali menceritakan Tetsuba sewaktu masih SMP kelas 1. Sejak saat itu Tetsuba berani melawan orang yang mengejek Tetsuba hanya karena penampilan Tetsuba. Dan setelah bertemu kakek itu dan istrinya, Tetsuba mulai berani untuk membela apa yang dia sukai. Tapi saat Tetsuba menunjukkan ke permukaan, banyak orang yang menjauhkan diri darinya. Dan bukan itu saja, tertawa, hinaan dan kritik. Tetsuba menjadi sasaran segala macam ejekan. Tapi tetap saja, Tetsuba ingin melindungi hal yang dia sukai. Dan itulah kenapa Tetsuba mulai berkelahi. Dan saat Tetsuba bertemu sekelompok orang kelas 3, lalu orang itu menghina Tetsuba, bahkan akan membuat rambut Tetsuba menjadi botak. Tanpa pikir panjang, Tetsuba pun lalu menghajar sekelompok orang itu. Ketika sudah terkapar semua dan Tetsuba akan pergi, namun orang yang membawa gunting itu lalu kembali menyerang Tetsuba dengan guntingnya itu. Dan Tetsuba pun hanya terdiam akan menerima serangan itu. Dan tiba-tiba seseorang datang menyelamatkan Tetsuba. Dan itu adalah Umemiya. Dan itu awal bertemunya Tetsuba dengan Umemiya. Umemiya pun lalu mengikuti Tetsuba untuk membersihkan badannya di kran sekolahan. Bahkan Ume juga menawari Tetsuba untuk pergi ke UKS saja. Tetsuba pun jadi sampai heran
karena Umemiya peduli dengan dirinya. Umemiya pun lalu memperkenalkan dirinya ke Tesuba. Dan Umemiya juga tahu Tesuba. Karena Tesuba sudah terkenal. Karena semua orang membicarakan tentang cowok berpenampilan cewek itu. Ketika Tesuba menyuruh pergi Umemiya kalau sudah tahu itu. Namun Umemiya malah senang dengan Tesuba. Karena Umemiya menganggap Tesuba sangat luar biasa kuat. Karena sekelompok orang itu tadi bisa dijatuhkan dengan mudah oleh Tesuba. Namun saat Tesuba mendengar ucapan Umemiya, Tesuba pun lalu mengatakan dengan kerasnya, "Aku kuat berkelahi bukan karena aku mau. Aku tidak punya pilihan lain selain jadi kuat." Itu karena Tesuba suka seperti itu. Punya bulu mata dan rambut panjang dan suka menghias kuku. Semua itu karena Tesuba suka itu. Dari situ, Umemiya pun lalu menenangkan Tesuba dengan perkataannya, aku juga berpikir begitu. Kau itu luar biasa. Aku juga ingin melakukan sesuatu. Itu sebabnya menurutku, orang yang bisa tetap setia pada hal yang mereka sukai dan hal yang ingin mereka lakukan, orang itu sangat keren. Jadi, aku ingin jadi temanmu Tesuba Kino. Kau sangat keren saat kau bicara soal hal yang kau sukai. Kalau ada yang mencoba menyakitimu atau mencoba merebut hal yang kau sukai, panggil saja aku. Aku akan membantumu dan menghajar mereka semua. Dan ini kembali ke pertarungan lagi ya Bri. Setelah mengingat itu, dengan mengikat rambutnya, Tesuba pun mengatakan, "Sejak saat itu, Umemiya adalah penyelamatku, temanku, dan pangeranku yang menunggangi kuda putih." Genji pun melihat Tesuba pun malah histeris dan mengatakan, "Kau apakan rambutmu? Rambut indahmu kau ikat dan membuatnya jadi jelek." Tesuba pun dengan marahnya menjawab, "Aku tidak peduli tentang itu. Tapi aku tidak sanggup mendengarmu menghina orang yang sangat aku sayangi." Dengan wajah marah Tesuba melihat ke Genji, lalu mengatakan lagi, "Akan kubuat kau menyesal setiap kata yang kau keluarkan dari mulutmu itu, Cok." Dah lanjut di episode 53 ya Bre. Tetap stay di Den Anime, oke? Terima kasih.